الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-34 dengan judul pengiriman satuan-satuan pasukan sesudah perang Muraisi. Inilah beberapa satuan pasukan muslimin yang dikirim Rasulullah SAW. 1. Satuan pasukan Abdurrahman bin Auf ke perkampungan Bani Kalb di Dumatul Jandal pada bulan Sya'ban 6 Hijrah. Beliau menyuruhnya duduk di hadapan beliau, lalu beliau memberinya wasiat berupa perkara-perkara yang baik dalam peperangan. Sambil memegang kain kerudung kepala Abdurrahman, beliau bersabda, "Jika mereka tunduk kepadamu, maka nikahilah putri raja mereka." Abdurrahman menetap di sana selama 3 hari, menyeru mereka kepada Islam. Mereka pun masuk Islam. Lalu Abdurrahman menikahi Tumadir bin Al-Asba' dan berjuluk Ummu Abi Salamah, putri pemimpin mereka. 2. Satukan pasukan Ali bin Abu Thalib ke Bani Sa'ad bin Bakar di Fadak pada bulan Sya'ban 6 Hijrah. Kejadian ini bermula dari informasi yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk di sana hendak menjalin kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Maka beliau mengirim Ali bin Abi Thalib dengan kekuatan 200 prajurit, lalu mengadakan perjalanan pada malam hari dan bersembunyi pada siang harinya. Dia bisa menangkap mata-mata Bani Sa'ad dan bisa memperoleh informasi dari mata-mata itu bahwa mereka mengirimnya ke Khaybar untuk menawarkan bantuan prajurit, asalkan korma Khaybar dikirimkan kepada mereka. Mata-mata itu juga menunjukkan tempat berkumpulnya Bani Sa'ad. Ali menyerang mereka hingga bisa merampas 500 ekor onta dan 200 ekor domba. Sementara Bani Sa'ad melarikan diri. Pemimpin mereka adalah Wabar bin Alim. 3. Satuan pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau Zaid bin Harithah ke Wadil Qura pada bulan Ramadan 6 Hijrah. Sejak sebelumnya penduduk Fajarah punya keinginan untuk membunuh Nabi SAW, maka beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq ke sana. Salama bin Al-Aqwa menuturkan, "Aku ikut bergabung bersamanya. Seusai sholat subuh, kami diperintahkan untuk melakukan serangan. Kami bisa merebut mata air. Abu Bakar bisa membunuh sekian banyak musuh. Kulihat sekumpulan musuh bersama beberapa anak yang hendak melarikan diri ke gunung. Aku khawatir mereka lebih dulu naik ke puncak gunung sehingga aku tidak bisa menawan mereka. Untuk itu kulontarkan anak panah di jalan yang akan mereka lalui. Setelah melihat ada anak panah, mereka menghentikan langkah. Di antara mereka itu ada Ummu Kirfah yang menggotong kantong dari kulit. Ternyata di dalamnya ada putrinya, seorang wanita yang paling cantik di Arab. Aku menggiring mereka di hadapan Abu Bakar. Dia menyerahkan putri Ummu Kirfah kepadaku sebagai tawanan perang. Namun Rasulullah SAW menanyakan dirinya,
Sementara Abu Bakar mengirim utusan membawanya ke Makkah untuk menebus beberapa orang muslim yang ditawan di sana. Ummu Kirfah adalah seorang wanita yang jahat. Dia berusaha hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu dia menghimpun 30 orang penunggang kuda dari para kerabat untuk melaksanakan keinginannya itu. Akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Begitu pula 30 orang kerabatnya. Yang keempat, satuan pasukan Qurs bin Jabir al-Fihri ke penduduk Urainah pada bulan Syawal 6 Hijrah. Ada beberapa orang dari Uqul dan Urainah yang pura-pura masuk Islam. Mereka menetap di Madinah, namun tak seberapa lama mereka jatuh sakit. Beliau mengutus mereka ke suatu penggembalaan onta dan memerintahkan mereka agar meminum air susunya. Setelah sehat kembali, mereka justru membunuh penggembalanya, merampas onta-onta itu dan murtad dari Islam. Beliau mengutus Qurs untuk mengejar dan mencari mereka bersama 20 sahabat. Dia berdoa untuk kemalangan dari penduduk Urainah yang telah murtad itu. Ya Allah, buatlah mereka bingung tidak mengetahui jalan. Buatlah jalan itu lebih sempit dari pergelangan tangan. Allah mengabulkan doanya dengan membuat mereka tidak tahu jalan hingga mereka dapat terpegang. Sebagai hukuman kisos atas perbuatan mereka, kaki dan tangan mereka dipotong dan mata mereka dicongkel, lalu mereka dibiarkan begitu saja di hamparan padang hingga mereka mati. Hadis tentang mereka ada di dalam As-Sahih riwayat Anas. Para penulis sejarah sudah menulis pengiriman Amr bin Umayyah ad-Domiri bersama Salama bin Abu Salama pada bulan Syawal 6 Hijrah. Mereka berdua pergi ke Makkah untuk membunuh Abu Sufyan, sebab Abu Sufyan mengirim seorang Arab Badui dengan maksud untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka berdua tidak berhasil melaksanakan keinginan ini, tetapi para penulis sejarah menyebutkan bahwa Amr sempat membunuh 3 orang dalam perjalanannya. Mereka juga menyebutkan keberhasilan Amr mengambil jasad Khubayb dalam perjalanannya itu. Seperti yang diketahui, Khubayb mati syahid beberapa hari atau beberapa bulan setelah peristiwa Ar-Roji. Padahal peristiwa Ar-Roji terjadi pada bulan Safar 4 Hijrah. Kami tidak tahu ini merupakan kesalahan para penulis sejarah atau memang ada 2 buah kejadian dalam sekali perjalanan pada tahun 4 Hijrah. Al-Allama Al-Mansuri tidak setuju apabila pengiriman mereka ini dianggap sebagai pengiriman satuan pasukan. Inilah beberapa pengiriman satuan pasukan setelah perang Ahzab dan Bani Quraidah. Dalam pengiriman satuan pasukan ini tidak terjadi pertempuran yang sengit. Kalaupun terjadi pertempuran, hanya sekadar bentrokan yang biasa-biasa saja. Lebih tepat lagi jika pengiriman satuan-satuan pasukan ini hanya sekadar gerakan mata-mata atau manuver militer untuk memberi pelajaran kepada mereka yang layak diberi pelajaran dan menggentarkan musuh dan orang-orang Arab yang mau bertindak macam-macam. Dengan mengamati segala kondisi pada saat itu, ada perkembangan yang menggembirakan seusai perang Ahzab. Sementara mental musuh-musuh Islam merosot tajam, mereka tidak lari mempunyai harapan yang menjanjikan untuk menghancurkan dakwah Islam dan memasang jerat. Tetapi perkembangan ini baru tampak jelas dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah. Genjatan yang ada justru merupakan pengakuan terhadap kekuatan Islam yang mampu menguasai sekian banyak wilayah Jazirah Arab. Demikian Sobat Al-Haqqu TV, penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri bagian yang ke-34 dengan judul pengiriman satuan-satuan pasukan sesudah perang Muraisi. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.